siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi saya seringkali bilang, jadi rahmat Allah itu melebihi ya luasnya langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya. Rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala itu ya ausa minas sama wal ardh wa ma fihinna. Dan dari apa-apa yang ada di luar langit dan bumi, Allah punya rahmat dan maghfirah lebih luas dari alam raya semesta. Gitu. Jadi kelak kita masuk surga juga bukan karena amal ibadah kita, ya. Bukan karena perhitungan amal ibadah kita yang enggak seberapa, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu yaf'alu ma yasha, berbuat sesuka hati sesuai keinginan Allah itu sendiri. Enggak bisa didikte Allah itu. Gitu. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, gitu. Tapi tetap aja Allah lebih mengedepankan rahmat dan maghfirahnya ketimbang azabnya. Ya. Sungguh rahmatku itu melebihi dan ampunanku itu melebihi kebencianku. Gitu. Inna rahmati ghulibat ghadabi, kata Allah dalam hadis qudsi. Sesungguhnya rahmatku itu melebihi daripada kebencianku. Jadi kita masuk surga nanti, kita hidup bisa bahagia, kita bisa ke mushola di dunia ini, bisa sujud karena begitu luasnya rahmat dan fadilah-fadilah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita bangga bahwa kita bisa sujud, bisa taklim itu atas kemauan kita. Jangan, nggak boleh. Kita punya kemauan, Allah punya kehendak, punya takdir, punya qada dan qadar. Betapa banyak orang yang punya keinginan sujud tapi belum terlaksana, gitu. Betapa banyak orang yang pengen majelis taklim tapi belum diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh sok-sokan gua bayang jamaah rajin, majelis taklim rajin. Tanpa fadhil dan rahmat Allah mustahil itu terjadi, gitu. Tetap aja yang punya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan sebagai orang-orang yang mencintai majlis dan suka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang bergelimang dosa aja oleh Allah dilarang berputus asa. Ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunub. Katakan wahai hamba-hambaku yang udah pada ngelampauin batas, udah pada kelewatan, jangan berputus asa kalian dengan rahmatku. Gitu. Orang-orang zolim aja sampai dipanggil qul ya ibadi. Sini hambaku. Gitu Allah. Saking mengedepankan rahmat dan rahimnya, saking mengedepankan fadhilnya. Gitu. Orang bajingan, zolim, jahul, bedegul, pokoknya masih dipanggil oleh Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa. Lu pada sini dekat, gitu. Sini raih rahmatku. Karena apa itu tadi? Rahmat Allah begitu luas. Kadang kita nggak nyangka yang dulu kita anggap buandelnya minta ampun, begajunya minta ampun, tiba-tiba atas rahmat Allah ditakdirkan jadi orang soleh. Begitu. Ya kan? Orang kita anggap Masya Allah, ya, kucing garongnya kampung, tiba-tiba suatu hari dengan rahmat Allah ditakdirkan menjadi orang alim. Kita nggak tahu. Gitu. Saya ke masjid, saya ke musola, saya ngaji mengharapkan rahmat dan fadhil engkau ya Rabb. Gitu. Udah, pahala nomor belakangan. Yang penting rahmatmu yang aku inginkan. Rahmatmu itu yang aku ingin raih. Karena dengan rahmat itu bonusnya nanti banyak. Apa aja kita dapat. Kebahagiaan hidup. Ya, lantaran majelis taklim. Karena rahmat Allah. Kenyamanan kayak yang berkaitan dengan rezeki kayak mudahnya jalan kayak itu fadhil dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara fadhil dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu
di zaman Nabi Musa alaihissalam, saya punya kitab namanya Mawaizul Usfuriyah. Ini cerita betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Mawaizul Usfuriyah ini saya bawa kitab. Kitab itu isinya hikayat-hikayat. Hikayat itu berlandaskan dan berdasarkan daripada hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara beberapa hikayat itu ada bab jangan berputus asa terhadap rahmat Allah, gitu. Jadi suatu hari ada seorang yang meninggal di zaman Nabi Musa alaihi salam, itu diperlakukan seperti layaknya binatang. Maksudnya apa? Tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dibungkus, dikafani, dibuang begitu aja. Itu beneran. Dalam kitab Mawaizul Usfuriyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri, itu ulama asal Damaskus yang tinggalnya di Mesir. Ya, ditulis berdasarkan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bacain sedikit teksnya supaya kita yakin betul. Kita tidak boleh menganggap remeh orang, tidak boleh memaki orang, tidak boleh menjas orang itu neraka, gitu, paham? Gampang neraka lu, gitu. Itu yang terjadi zaman sekarang. Wah, di besok calon penghuni neraka sama dia. Jangan, nggak boleh, gitu. Ya, saya bacain. Bismillahirrahmanirrahim, ini selingan. Ya, biar kita tambah pengetahuan, tambah yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan fadhilnya. Fa'auhallahu ta'ala ila Musa alaihi salam wa qala ya Musa mata rajulun fi mahlati fulani fil muzbilati wa huwa waliyyu min awliyai. Ya. Allah berfirman kepada Musa pada saat itu, ya Musa, ada seorang lelaki yang sudah mati, ya. Rajulun fi mahlati fulani, laki itu ada di kampung kampung fulan, ya, tepatnya di desa ini, begitu kata Allah berfirman. Wa huwa waliyyun min auliyai, lelaki yang mati itu adalah bagian dari waliku, di antara waliku. Coba bayang, wali mati diperlakukan seperti binatang. Itu pusing kita, pusing Nabi Musa, ya. Walam yaghsiluhu walam yakfunuhu walam yadfanuhu, dan orang-orang di kampungnya itu tidak mengafani, tidak memandikan, dan tidak mensolatkan. Bayangin, Nabi pusing Nabi Musa. Apa iya ya Rob? Ada kekasih engkau yang mati dibuang begitu aja, dan itu terjadi di tong sampah. Kalau bahasa kita tong sampah. Zaman dulu tempat pembuangan sampah kayak semacam kobangan gitu, lempar aja begitu. Gitu. Penasaranlah Nabi Musa, karena itu perintah Allah, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, "Fadhhab anta faghsiluhu wa kaffinhu wa sholli alaihi wanfa'nuhu." Maka pergilah wahai Musa ke tempat itu, mandikan itu jenazahnya, kafani itu jenazahnya, sholatin itu jenazahnya. Itu perintah Allah kepada Nabi Musa. Tambah kuyang Nabi Musa. Benar, rombongan Nabi Musa datang ke tempat desa tersebut. Ditanya penduduk desa, "Fulan, penduduk desa, apa ada di kampung ini orang yang mati lelaki, ciri-cirinya begini, usianya begini, dibuang begitu aja?" Ada. Ini kata penduduk kampung itu, ada. Urusannya apa ente Musa? Aku diperintahkan Allah untuk mengurus jenazahnya. Ya Musa, ini orang bajingan tengik di kampung ini, semua dari A sampai Z tahu semua siapa lelaki ini, gitu. Ya, begaju. Semua di penduduk desa ini tahu orang itu, lelaki yang mati itu adalah bajingan tengik di kampung ini. Urusannya apa kau mengurus jenazah itu? Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Benar, diurus itu sama Nabi Musa. Sebelum diurus oleh Nabi Musa kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, anta a'lamu minni.
engkau lebih tahu daripada saya. Kita singkat. Bagaimana mungkin seluruh penduduk masyarakat sini bersaksi atas keburukan-keburukannya, sementara engkau mengatakan kepadaku, lelaki ini adalah sebagian daripada kekasihmu yang mesti aku urus jenazahnya. Disitulah Allah berfirman, ya Musa, kamu tahu kenapa dia menjadi bagian daripada kekasihku? Tuh, doa. Misteri hidup tuh begitu. Gitu. Lalu kemudian dikasih tahu, Musa, ini lelaki sebelum dia wafat, dia memohon dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepadaku sebelum kematiannya. Dan satu penduduk itu tidak ada yang tahu dia bermunajat kepadaku, dia bertaubat kepadaku, dia berdoa dengan 3 perkara kepadaku. Apa doanya? Ini doanya saya baca. Ya Rabbi, ini doanya si mayit sebelum meninggal. Ya Rabbi, anta ta'lamu minni, inni kuntu artakabul ma'asi wa kuntu akrahul ma'siyati fi qalbi, walakin ijtama'a fi salasi khisalin hatta irtakabtul maksiyah. Ya Rabbi, saya ini adalah hamba yang terburuk, yang dianggap terburuk dari kampung ini, dan engkau lebih tahu daripada saya, engkau lebih mengerti daripada saya. Ya Rabbi, sungguh aku ini melakukan maksiat, aku itu melakukan kejelekan-kejelekan karena engkau semaikan kepada aku 3 perkara. Ini sebelum meninggalnya dia berdoa begitu. Berdoa tapi logis, paham? Dia berdoa, dia bermunajat, setengahnya protes, gitu. Ada 3 perkara yang menyebabkan aku berdosa dan selalu melakukan maksiat. Ya, yang pertama, engkau semaikan ke dalam hatiku iblis yang tugasnya membisikkan kepada kejelekan-kejelekan, ya kan? Iblis kan begitu tugasnya. Engkau semaikan dalam hidupku dan kolbuku ketentuan iblis yang selalu menggoda di dalam hatiku. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang selalu berbisik di dalam dadaku. Yang kedua, saya dikarunia engkau ar-rafiqus su, sahabat-sahabat yang ada di sekeliling saya adalah orang-orang buruk. Doa begitu setengah protes, gitu. Dan engkau takdirkan iblis laknatullah alaih bersemai dalam dadaku, ya. Dan sungguh ya Rabbi, maksiat yang aku lakukan, aku membencinya ketimbang aku melakukan perkara-perkara kebaikan. Demi Allah ya Rabbi, saya ini enggak demen berbuat maksiat karena saya lebih mencintai perbuatan kebaikan, karena saya lebih mencintai beribadah kepada engkau. Tapi tidak kuasanya diriku terhadap persoalan itu yang menyebabkan kami tergelincir. Gitu bahasanya. Yang kedua ya Rabbi, sungguh saya ini punya teman-teman buruk, sahabat-sahabat yang begajul, yang jelek. Tapi demi Allah, demi zatmu ya Rabbi, aku lebih bangga dan lebih suka berkumpul terhadap orang-orang yang soleh. Tuh. Ya, seburuk-buruknya temanku yang aku gauli ya Rabb, demi Allah aku lebih bangga dan lebih suka bertemu dan berkumpul dengan orang-orang soleh. Maka ya Rabbi, atas dasar itu ampunilah saya. Sungguh rahmatmu begitu luas dan teramat luas, ya, melebihi jagat raya alam semesta ini. Melepek mati. Begitu doang amalannya. Tuh, begitu doang. Gitu. Dan itu, doa itulah yang mengantarkan dia menjadi salah satu bagian daripada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesadaran penuh, dengan rasa penyesalan, tapi rasa percaya terhadap ketentuan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kalau kita kan jarang doa begitu. Iya, doa ya Rabbi, minta aja minta, tapi tanpa memuji. Gitu. Tidak pernah kita memuji kebesarannya, mengakui kebesarannya, mengakui atas qada dan qadarnya. Itu hikmahnya begitu. Maka diangkat pada saat itu menjelang kematiannya menjadi kekasih Allah. Tapi kan namanya masyarakat udah kenal. Ini sama kambing aja malahan kambing. Itu
Sama kambing aja malan kambing sih kalau Musa ada aja dah begitu. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya apa? Yaitu tadi, kita tidak boleh menutup atas hak orang untuk bertobat kepada Allah. Kita nggak tahu, barangkali ukon di tengah malam lagi terzolimi, ya kan? Doanya dia bermunajat kepada Allah dengan bahasa-bahasa yang indah. Allah redho, jadi wali Allah di sekarang. Misalnya, kita nggak tahu gitu. Iya, jangan ngeremehin orang, jangan berhusnuzon kepada orang. Udah segala amal ibadah kita, ya sudah. Jangan memandang orang nggak pernah begini. Nggak, udah kita amal ibadah aja kan. Jangan ngumpul-ngumpul orang. Nah itu insya Allah menjadi ibrah buat kita. Yuk kitab-kitab saya banyak. Kan kalau kon kan tahunya tafsir Jalalain, Fathul Mu'in, Fathul Qorib, ya kan? Nasoyul Ibad. Banyak kitab-kitab karya ulama-ulama Ahlus Sunnah kita yang betul-betul jarang kita buka, jarang kita kaji. Gitu sehingga apa menimbulkan itu tadi rasa bangga kita punya Allah Subhanahu wa taala, rasa percaya diri bahwa Allah itu ausa, ya. Ausa rahmatuhu minas sama'i wal ardh. Ausa maghfiratuhu minas sama'i wal ardh. Lebih luas rahmat dan ampunannya melebihi langit dan bumi. Begitu. Itu pentingnya ngaji. Itu namanya kitab Mawaizul Uskuriyah. Nah, itu sama dengan Arba'in Nawawinya Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala itu menulis kitab Arba'in Nawawi, 40 hadis. Syekh Abu Bakar nulis kitab itu tadi Mawaizul Uskuriyah yang jumlah hadisnya sama 40, tapi isinya hikayat. Hadis-hadis tentang hikayat-hikayat, perjalanan-perjalanan kisah dari zaman-zaman Nabi dulu sampai dengan zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ya, nanti kapan-kapan kita ngaji boleh. Gitu. Bosan ngaji tafsir, selingan boleh. Kamu banyak. Mau apa? Gua ada. Gitu. Lu mau apa? Gua ada. Gitu.